Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kesempatan kali ini Mimin mau menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan open posisi dengan menggunakan sinyal Mimin ya teman-teman. Sebelum kalian melakukan open posisi, ada baiknya kalian melakukan analisa terlebih dahulu. Oke, di sini Mimin menggunakan pergerakan rata-rata, garis rata-rata ya teman-teman, dan MACD. Di sini Mimin menggunakan rata-rata gerak itu 60, periode 60. Terkadang Mimin juga menggunakan periode 70. Dan MACD standar ya. Nah, oke. Di sini Mimin mau menjelaskan gimana caranya untuk koreksi. Minimal banget kalian itu harus tahu yang namanya support dan resisten. Jika sinyal Mimin menyuruh buy di jam sekarang, di jam 2.17, kalian tahan dulu ya teman-teman. Karena di sini ada support, ada resisten. Walaupun kecil tapi biasanya berpengaruh. Nih, di sini kemungkinan dia akan turun ke bawah gitu teman-teman. Akan terjadi pemantulan ya, pemantulan harga. Nah, sekarang terjadi kan. Terus gimana meyakinkan keduanya? Kalian tunggu dulu. Candle ini jadinya apa ya teman-teman. Ini kan tren sedang turun ke bawah gitu kan. Jadi kalian harus lebih berhati-hati. Karena kenapa? Karena kan sinyal Mimin menunjukkan kan untuk nge-buy. Jadi kalian tunggu, kalian lihat, kalian tunggu konfirmasi di sini. Jika ini menjadi candle merah sumbu panjang di bawah, berarti dia akan penekanan akan ke atas teman-teman. Nah, ini kan agak panjang, bawahnya dikit ya kan, tapi badannya lebih besar. Lebih baik kalian skip, kalian tinggalkan dulu, jangan kalian lakukan open posisi. Ada kemungkinan besar si candle ini akan mencapai ke support sini. Itu kemungkinan besar ya. Jadi kalian jangan, Mimin banyak setiap hari memberikan sinyal, jangan kalian pakai semua. Kalian cukup harus menargetkan profit kalian itu berapa. Jangan semua sinyal kalian hajar, yang ada nanti saldo kalian ya akan segitu-segitu aja, muter-muter, bahkan mungkin akan minus. Karena kenapa? Karena kalian sudah profit awalnya nih. Ketika ada sinyal yang jelek, kalian teruskan ya kan, kompen 1, kompen 2, kompen 3. Di situ emosi kalian terpacu, yang mengakibatkan akhirnya yang tadinya sudah profit malah loss gitu loh. Jadi ya Mimin harap sih Mimin memberikan sinyal banyak, bukan untuk kalian pakai semua ya teman-teman. Nah, kalau misalkan gini, itu sebenarnya K2 masuk tuh gitu kan, misalkan pemikiran kalian seperti itu, jadi ada rasa penyesalan, ya nggak masalah sih, nggak masalah, kalian gak usah sesalin gitu. Sinyal Mimin tunggu aja, sinyal Mimin yang berikutnya gitu kan, daripada kalian harus kompen atau kalian harus loss kan, lebih baik meminimalis kerugian. Nah, kita tunggu lagi sinyal Mimin misalkan jam 21.22. Ini masih jam 21, ini kan di sini 21.22, berarti baru jam 21. Kalian tunggu dulu sini, misalkan sinyal Mimin disuruh nge-buy lagi, kalian tunggu dulu. Karena di sini ada support lagi kan. Nih, ada resisten kan. Akan bahaya jika kalian langsung melakukan open posisi buy. Kalian tunggu aja dulu.
ya. Jadi memang harus bersabar teman-teman. Terjun di binomo ini harus benar-benar kalian mempunyai mental sabar. Makanya di grup Mimin sarankan untuk Mimin selalu menekankan kepada kalian harus menjaga, harus apa saja yang harus kalian ketahui sebelum melakukan trading. Nah, ini kan di sini lagi tuh sumbunya lebih besar ke atas, tapi tidak mampu menutupi si hijau ini. Kita bisa open posisi buy untuk melakukannya, untuk melakukan sinyal Mimin yang tadi. Kita lihat ya apakah akan masuk. Kita nih, jadi si merah ini, si candle konfirmasi ini tidak mampu menutupi ini candle penutup tadi ini. Tuh ya kan, candlenya tidak menutupi si hijau. Kalau misalkan si merah ini menutupi si hijau seperti ini, kalian jangan lakukan open posisi buy, karena kemungkinan besar dia akan turun lagi ke bawah seperti itu. Jadi kalian harus menunggu candle konfirmasi ya teman-teman. Kayak gini kan tidak menutupi si merah, kalian bisa open posisi sell. Karena kenapa? Sumbu si merah ini ya teman-teman, sumbunya si merah ini lebih panjang. Pertama, kedua, trennya sedang turun. Ketiga lagi, di sini ada sumbu yang menandakan kemungkinan akan turun, tapi diimbangi si atas bawah ini seimbang ya. Seperti itu. Jadi kalian harus banyak-banyak melakukan berpikir gitu, maksudnya pantas gak nih untuk melakukan open posisi, takutnya loss. Nah, ini masukan terjadi kan candle merah. Ini namanya tekanan candle ya teman-teman. Nah, ini juga sama kan, tidak bisa menutupi, kalian bisa open posisi buy di sini. Ya, telat Mimin. Tapi tidak memungkinkan gitu, tidak memungkinkan akan profit, karena tidak ada yang pasti ya teman-teman. Tidak ada materi pasti. Ingat, semua itu profit itu cuman harapan. Seperti hidup, kita itu hidup berumur panjang dikasih kesehatan, itu cuman harapan. Tapi kalau mati itu kepastian. Sama aja halnya dengan seperti ini, kita main trading seperti ini, kemungkinan loss itu sangat besar. Jadi hijau kan, kemungkinan loss itu sangat besar ya teman-teman. Nah, gimana kita caranya untuk meminimalis kerugian kita di saat kita bermain trading? Itu aja. Jadi dasarnya kalian harus kalian harus mempelajari dulu caranya gimana kita harus bersabar, menahan nafsu. Ya, pertama menahan nafsu di saat kita profit. Kenapa saya tekankan selalu tahan nafsu kalian. Ketika kalian profit banyak, gitu kan, mengikuti sinyal Mimin misalkan, kalian profit nih udah banyak, kalian itu pasti akan tergiur terus, pasti di sinyal berikutnya profit lagi nih, pasti akan seperti itu. Nah, ketika di sinyal berikutnya itu akan tidak terjadi profit, malah loss, kalian kompen kan, kompen 1, kompen 2 itu loss. Di situ emosi kalian akan timbul. Ya, itu pas ketika emosi kalian timbul, itu awal dari hancurnya kalian. Kenapa saya Mimin bilang hancurnya kalian? Nah, di sinyal berikutnya kalian akan, wah tadi gue loss sekian gitu kan, harusnya tadi gue udah profit, udah bisa WD. Pasti mindset kalian akan seperti itu. Wah, harusnya tadi gue udah profit, udah bisa WD, gue gue harus balikin dan profit gue yang tadi. Pasti mindset kalian seperti itu langsung.
Akhirnya di situ kalian open besar ya kan, parlay gitu kan, parlay berat aja, tahu-tahu kalian loss lagi. Anjing, pasti kalian dalam hati seperti itu. Anjing banget, tai, pasti kalian, ya Mimin ngalamin lah. Pasti di hati kalian dan di pikiran kalian akan seperti itu. Jadi Mimin sarankan jika kalian misalkan loss gitu kan, misalkan ini loss misalkan loss gitu, kalian itu harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Mimin bilang, jadi emosi kalian itu hilang gitu ketika kalian open di sinyal Mimin yang berikutnya. Kalian bisa normal lagi, kalian bisa kembali lagi di 14.000 sesuai saldo kalian lah, ya kan. Kalian bisa turunin lagi nominal pas di sinyal berikutnya. Jadi kalian itu bisa meminimalis kerugian. Tapi Mimin tidak menjanjikan profit ya teman-teman, tapi Mimin menjanjikan meminimalis kerugian. Oke, nih di sini Mimin jelaskan ya, apa itu support dan resisten. Nah, kebetulan di sini lagi sideways teman-teman. Ini di sini. Nah, Mimin jelaskan apa itu support dan resisten. Support itu adalah harga terendah ya teman-teman. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Oh, ini walaupun kecil Mimin selalu hitung. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Apa itu resisten? Resisten itu adalah harga tertinggi. Seperti ini contohnya, seperti ini contohnya, seperti ini contohnya, ini lagi, ini lagi. Bagaimana cara ini ya Min, misalkan menganalisanya? Gini teman-teman, jika misalkan candle ini sudah naik ke atas, dia ngebentuk resisten di atas kan. Nah, ngebentuk resisten seperti ini. Ini resisten. Ini support. Ya kan? Di sini support lagi, dia ngebentuk, dan dia di sini buat resisten lagi. Minta tandain dulu ya biar enak. Nah, oke nih ya. Ketika dia membuat support di sini, dia naik ke atas dan dia ngebentuk resisten, maka dia akan, kalian ini seperti yang tadi Mimin bilang ya, tekanan candle ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu juga tekanan candle itu, pembentukan candle. Ketika dia sudah membentuk seperti ini, ya Allah, sebentar. Nah, ketika dia sudah membentuk seperti ini, membentuk support, terus dia membentuk resisten, support lagi. Nah, ini kalian jadikan patokan. Dia naik ke atas ya kan, dia ngebentuk lagi di atas dikit di sini ya. Nah, di sini kalian lihat, kalian perhatikan, dia ngebentuk lagi di sini. Nah, di sini dia ada penurunan tapi tidak kuat ya kan. Akhirnya dia mencoba untuk naik sampai sini. Dan akhirnya kan resisten yang ini ditembus ya kan, ditembus kan. Maka kita lihat juga di sini apakah dikonfirmasinya ini akan menunjukkan tekanan turun. Kita lihat juga, jika ia melakukan tekanan turun, dia akan turun teman-teman, seperti ini.
turun kan. Nah ini kan di sini jelas ya, sumbu bawahnya panjang di bawah. Candle yang ini maaf nggak bisa ini mimin zoom dikit deh dulu. Nah ini kan menunjukkan tekanan ke bawah. Ditambah lagi ini si hijau ini nih, si candle yang hijau ini nih, mimin jelaskannya. Ya Allah. Nah nih, nah ini kan sumbunya di bawah ya kan, lebih panjang daripada si bodinya ini. Bodinya kan kecil, kemungkinan besar dia akan naik teman-teman. Nah di sini dia nggak kuat nih, masih banyak seller mau mencoba untuk turun, tapi tidak bisa menutupi sumbu, tidak bisa menutupi bodi si hijau ini sampai sumbu-sumbunya ya teman-teman. Akhirnya dia naik lagi ke atas. Nah ini namanya candle sumbu penerusan. Nah di sini terjadi sumbu kan, ini akhirnya dia penerusan ke atas dan membuat lagi tadi sampai mana ya, bentar ya, waduh. Jadi mimin sampai mana dia buat. Oke lah, dari ulang. Mimin buat garisnya. Nah, sip. Ya, teman-teman. Coba, oke, nggak apa-apa sekalian. Kalian perhatikan ya teman-temannya apa yang Mimin bilang, Mimin jelaskan. Nah, kalian lihat di sini. Min, kenapa ini kok dia sumbunya naik, sumbunya di bawah panjang, tapi kok dia nggak naik, men? Itu namanya ya, aduh namanya apa sih, Mimin juga lupa. Jadi kalian lihat lagi candle berikutnya. Nah ini kan candle berikutnya tidak bisa menutupi ya teman-teman. Kalian perhatikan, candle ini tidak bisa menutupi si merah kan, maka dia berbalik ke atas, ada sumbu panjang di atas kan, makanya dia naik ke atas buat tren ke atas. Seperti itu. Nah, tadi dari sini ya. Nah, kalian lihat ketika dia sudah membentuk support dan resisten, kalian lihat lagi, perhatiin ya, dia mencoba turun lagi kan, dia naik lagi, mencoba turun, dia mencoba naik tapi nggak kuat ya kan. Di sini karena ada resisten, dia nggak kuat, dia turun lagi ke bawah, dia buat support lagi di sini. Dia buat support lagi di sini, dia naik lagi ke atas. Kalian perhatikan juga kenapa dia bisa menembus, karena candle ini mendukung untuk naik ke atas ya teman-teman. Candle ini, nah dia naik lagi ke atas. Ketika dia sudah sampai atas, nah, kalian perhatikan di sini sebenarnya nih, kalian perhatikan lagi nih, kenapa dia kok turun, men? Pasti di garis ini, pasti di belakang sini ada support ya teman-teman, pasti ada support, makanya dia turun lagi. Oke, kita lanjutin lagi.
Nah, dia turun lagi di sini. Ketemulah dia dengan resisten. Nah, resisten ini mendorong si support untuk naik ke atas. Naik lagi dia ke atas. Kita lihat arah tren sambil kita lihat arah tren. Ini kan arah trennya sedang naik tuh. Ya kan, garis rata-rata ini kan sedang naik. Jadi kita punya patokan arah tren ini sedang apa gitu kan, sedang mau kemana. Dia turun lagi, ya. Dia ini ditembuskan supportnya, resistennya. Dia turun lagi. Resistennya ditembus, dia tuh kira turun lagi ke sini. Nah, di sini supportnya ditembus lagi. Akhirnya dia naik lagi. Di sini resistennya ditembus lagi. Kira dia turun dikit, ya kan? Nah, di sini konfirmasinya menunjukkan untuk naik lagi ke atas. Naik lagi dia ke atas. Set aja. Nah, di sini juga pasti ada support, ada resisten yang ngebentuk di candle sebelum di waktu sebelumnya, sehingga membuat dia memantul lagi ke bawah, menjadikan resisten di sini, ya kan. Jadi jangan setiap candle kalian harus open posisi ya teman-teman. Nah, membentuk lagi dia support karena di sini ada konfirmasi lagi yang membuat harus yang membuat menunjukkan akan menuju ke atas, membuat support lagi, membuat resisten lagi. Nah, di sini dia membuat resisten. Nah, udah terusan aja begitu teman-teman. Itu kebiasaan market ya teman-teman namanya. Sampai sini dia akan turun lagi ke bawah. Ya kan, setelah resisten ini ditembus. Kalian perhatikan, ya kan? Turun ke bawah. Kok di sini bikin support lagi pendek banget? Ya kalian perhatikan lagi. Apakah di sini ada support yang ditembus sama dia? Atau resisten yang ditembus sama dia sehingga dia akan memantul ke atas. Ini kan ada resisten, makanya dia naik lagi ke atas. Nah, di sini resisten yang ini, ya, resisten yang ini ditembus lagi nih sama dia, makanya dia turun lagi ke bawah. Tuh, ya kan? Sehingga menciptakan selalu menciptakan candle support dan resisten ini di market yang sedang sideways ya teman-teman. Ini support dan resisten ini enak untuk dipakai. Nah, tuh dia akan terus-terusan kan seperti itu. Bikin support lagi, taruh sebentar. Bikin support lagi di sini. Naik, mantul lagi, naik lagi. Di sini ketemu resisten lagi, dia turun lagi. Di sini ketemu support, ya kan? Dia naik lagi. Di sini ketemu resisten yang sini. Dia turun lagi sampai bawah, dia tembusin. Nah, mungkin di sini ada mungkin di sini ada support besar, dia mencoba naik dikit. Ini candle sedang turun ya teman-teman kalau kita melihat garis rata-ratanya. Jadi kita ikutin arah tren juga. Jangan main kita ikutin arah tren juga. Nah, di sini mungkin di sini ada resisten sehingga dia tidak kuat naik, akhir turun lagi karena arah tren ini sedang turun ya. Nah, jadi begitu seperti itu aja simulasinya. Naik turun. Tuh. Sampai dia nanti akan ngebentuk arah sampai ngebentuk namanya
trend vol apa, dia mau downtrend kah atau mau volt apa, downtrend, trend up atau trend down gitu. Jadi emang harus pelan-pelan. Nah di sini dia nih, lihat, perhatiin dah, ditembus nih, tuh kan ditembus kan. Kenapa ditembus? Lihat di ini apa, perhatiin di candle ininya tuh, perhatikan di sininya. Mengkonfirmasikan bahwa tren apa, dia akan, si buyer ini kuat naik gitu, tapi tidak memungkinkan untuk turun. Kenapa? Karena di sini ada gini, support. Jadi untuk posisi candle seperti ini ya, untuk candle seperti konfirmasi seperti ini, jangan kalian lakukan open posisi. Tunggu aja dulu, sabar, apakah dia mau ditembus apa enggak. Jangan langsung kalian, wah nih kata Mimin candle seperti ini akan naik gitu kan. Enggak selamanya akan naik. Jadi kalian koreksi dulu di sininya, apakah ada resisten yang menghalang atau enggak gitu. Nah jika sudah, baru kalian open posisi. Nah seperti itu. Nah terus lagi nih ya, menjelaskan kenapa nih dia naik. Sebentar, mana ya, ini dia ya, nggak bisa dikecilin. Atau seperti yang Mimin bilang, di sini garisnya lebih besar. Pertama ya, bukan lebih besar, panjang. Kedua, bodinya si hijau ini ya, bodinya si hijau itu ditutupin sama si merah nih, kalian perhatikan kan, ditembus kan sama si merah ke bawah, dan akhirnya candle berikutnya dia akan turun. Nah candle ketiga kalian lihat lagi, jangan kalian open lagi dulu, walaupun ini konfirmasi ya, jangan kalian open lagi, jangan kalian langsung open. Karena kenapa? Karena di sini ada resisten, takutnya nggak kuat turun. Jadi kalian sabar, kemungkinan dia turun sekarang karena di sini ada support, dia akan mantul lagi. Seperti itu aja simulasinya. Nah Mimin kasih bocoran lagi satu ya, Mimin open buy nih, coba. Kenapa Mimin open buy? Karena candle ini melampaui garis ini ya teman-teman, garis rata-rata. Kemungkinan kebiasaan pasar dia akan mantul, tapi kalian lihat juga di sininya, ini kan body apa, di sininya candle di sininya itu lebih support kemana gitu, lebih support penerusan ke bawah kah atau lebih support naik ke atas, seperti itu. Di sini Mimin menggunakan pergerakan garis rata-rata dengan periode 60 ya teman-teman ya. Loss ya kan. Karena kenapa? Karena di sini, karena kenapa ini loss? Karena candle yang ini tidak mendukung ya teman-teman. Kalian lihat, tidak ada dukungan untuk candle berikutnya ini menjadi naik ke atas. Malah sekarang candle ini menunjukkan dia turun, garis bawahnya itu seperti ini. Tapi di sini support satu dari tembus, dia akan terus turun ke bawah karena candlenya ini menunjukkan tekanan ke bawah ya, dengan sumbu kecil di bawah dan
sumbu panjang di atas. Itu sampai mana Min turunnya kira-kira? Ya kalian lihat lagi nanti di support ini dia akan ngebentuk candle seperti apa. Ya kan, di support ini nih. Di support ini dia akan membentuk candle seperti apa. Di sini juga dia akan membentuk candle seperti apa. Seperti itu. Jadi menarap untuk kalian coba dipelajari dulu di sini, di materi ini nih, support dan resistennya. Mudah-mudahan walaupun penjelasan Mimin kurang bisa dimengerti gitu kan, masih belepotan, ya mudah-mudahan kalian bisa terapkan lah, bisa paham lah dikit-dikit. Karena Mimin tadi sudah menjelaskan sedetail mungkin, Mimin udah berusaha sedetail mungkin jelaskan support resisten sampai kecil-kecilnya juga Mimin ini kan. Jadi cukup sekian dulu video ini ya teman-teman ya. Bagi kalian yang mau join di grup Mimin gratis, cuma-cuma, Mimin akan berikan sinyal setiap hari dan edukasi setiap hari ya teman-teman, khususnya untuk pemula, untuk membangun mental kalian. Karena kenapa? Sebenarnya bermain binomo ini yang pertama kali harus kalian lakukan itu membangun mental, bukan membangun materi. Jika mental kalian di awal sudah rusak, ya sudah, kedepannya sulit untuk memperbaiki mental kalian gitu. Jadi kalian harus lebih berhati-hati. Saran Mimin sih seperti itu aja ya teman-teman ya. Mimin ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.